Sobat KSS, selamat datang di Best One Story. Nah, teman-teman pernah gak sih ngerasa capek, ngerasa mau nyerah, ngerasa kayak, kok aku ketinggalan banget, dan lain sebagainya. Nah, hari ini tenang aja teman-teman gak akan ngerasa sendiri, karena hari ini kita akan dengerin kisah inspiratif dari para narasumber kita. Karena narasumbernya udah hadir, gimana langsung kita sapa nih teman-teman. Halo kakak-kakak. Berarti udah kenal ya teman-teman, ada Kak Nadif, ada juga Kak Manda. Nah kira-kira kan tadi udah nih kayak story-nya gitu, kira-kira kalau sekarang apa sih gitu tantangan yang kakak-kakak hadapi selama perkuliahan? Karena kan ya jam kuliah, matkulnya banyak, abis itu juga mungkin kakak-kakak ikut lomba, ikut organisasi, ikut volunteer dan lain sebagainya, dan menyeimbangkan waktunya juga sama KSE dan tetap kayak masih utuh gitu, kayak masih berusaha untuk membalancekan semua kegiatan itu. Nah itu kalau dari kakak-kakak itu kira-kira kayak gimana? Mau dari siapa dulu? Dari aku kayaknya. Oke, nanti itu beda segmen kayaknya. Kalau dari Kak Manda dulu deh. Aku pribadi tantangannya pasti yang pertama tuh waktu. Oke, benar. Manajemen waktunya sangat amat sulit. Karena aku tetap sisi kuliah full SKS. Terus yang kedua juga aku ikut itu organisasi di kampus. Aku magang juga dan aku sekarang juga KKN. Jujur. Terus gimana caranya aku bagi waktu? Ya kalau kuliah pasti kuliah ikut. Nah kalau KSS sendiri kan itu weekend ya biasanya. Betul. Jadi setelah seminggu ini full kerja, kuliah, KKN, ditutuplah sama KSS, seru-seruan. Jadi tantangannya bagi aku sih nggak ada ya, selama kita enjoy aja jalaninnya sih. Betul. Kalau dari Kak Nadif gimana? Kalau dari waktu, aku setuju banget sih, itu pasti. Kalau dari aku selain waktu, itu ada kesehatan. Oke. Nah, kesehatan tuh poin yang penting banget ya, karena kadang kalau kita udah lupa waktu, entah lupa makan, atau makannya jadi nggak tepat waktu. Nah, ini yang bikin kita tuh jadi goyah gitu loh ketika entah di akademik maupun non-akademik. Jadi kayaknya waktu sama kesehatan tuh harus balance. Nah itu kalau dari kakak ada nggak tipsnya buat nyimbangin waktu sama kesehatan gitu? Kayak apakah ada yang punya to-do list gitu kan? Kali aja yang punya pasti tuh biasanya. Kalau dari Kak Nadif gimana? Kalau dari aku sendiri, kalau semisal teman-teman tahu nih besok kuliah, apalagi kuliah pagi, dan aku kan lumayan jauh ya PP-nya. Itu usahain kalau kalian udah gak ada kerjaan apapun langsung tidur gitu. Bahkan aku tuh kalau semisal besoknya kuliah, aku tuh jarang banget semisal buka HP karena tinggal capeknya. Jadi di rumah tuh kayak tinggal ya udah tidur gitu. Iya benar-benar banget. Gitu. Jadi tidur yang cukup pastinya. Kecuali kalau teman-teman tahu besok libur, nah teman-teman mau agak apa ya? Free gitu, me time ya zaman sekarang namanya. Terus sama ini sih, kalau aku tuh selalu bawa obat-obatan. Itu selalu aku bawa obat-obatan karena lebih baik kita mencegah kan daripada mengobati. Nah kalau dari Kak Manda gimana? Kalau dari aku pribadi, fun fact, aku orangnya nggak bisa makan kalau misalnya kerjaan belum selesai. Wah, parah banget kan? Iya parah banget. Cuma bener banget yang kata Kak Nadif bilang, kita harus siap obat-obatan setas. Yang paling aku bisa cegah adalah dengan aku minum vitamin, tidur. Walaupun tidur gak cukup, tapi kalau pakai vitamin tuh setidaknya masih balance sedikit lah ya. Jujur. Dan obat-obatan yang paling sering aku bawa ini sih asam lambung sih. Oh iya, perempuan nih banyak banget ya gitu. Jadi buat teman-teman itu harus banget ya buat menyeimbangkan antara manajemen waktunya sama kesehatan juga. Jangan lupain diri kita sendiri gitu. Kita mikirin orang lain tapi diri kita gak ada yang mikirin ya. Siapa lagi kalau bukan kita. Betul. Nah, gimana sih? Tadi kan udah tuh kayak menyeimbangkan waktu dan juga manajemen waktu. Tapi pernah nggak sih? Pasti pernah sih kayaknya. Kayak di titik yang capek banget gitu. Maksudnya bener-bener yang lagi burn out banget gitu. Kalau dari kakak-kakak gimana nih selama kuliah ini gitu? Pernah nggak ngerasa di titik itu? Kalau aku sih pernah ya. Pernah. Bahkan beberapa kali. Bukan cuma sekali. Betul. Ngerasain burn out. Dan mungkin teman-teman mahasiswa juga ngerasain itu. Sebenarnya wajar sih teman-teman. Karena kita nggak pernah tahu kayak kapasitas kita seberapa gitu. Nah, tapi dengan adanya burnout ini, kalau kita di next kesempatan tiba-tiba nih, terus kita burnout lagi, kita bisa ngatasin. Karena kita udah tahu, oh ternyata kapasitas kita tuh kayak gini, cara kita kontrol kayak gini, cara nyembuhinnya kayak gini, gitu. Dan kalau dari aku sendiri, sebenarnya simple. Selain tidur yang cukup,
apa yang bikin teman-teman suka gitu. Semisal teman-teman ada hobi atau kegiatan khusus atau makanan favorit, itu bisa ngebantu banget gitu. Bener banget. Kalau Kamanda gimana nih Kak untuk Jadi aku juga sama kayak Nadia, gampang banget burnout. Kadang-kadang ya. pernah burnout. Dan satu kunci kalau misalnya mau agak tenang tuh biasanya nangis. Nangis aja, keluarin Oke, dulu aja iya. gitu. Dan selain nangis, pasti habis nangis capek kan? Tidur. Cara lainnya kalau dari aku pribadi, aku biasanya suka banget ketemu sama keluarga. Karena kan aku ngekos juga nih. Iya. Jadi kadang aku kayak pengen banget dipeluk sama keluarga. Aku pengen banget ketemu sama temen yang bisa seru-seruan. Iya. Itu sih kalau buat ngilangin sana. Mungkin kita next question kali ini ya Kak. Kayak dari pelajaran tadi nih, dari kayak persingkat cerita gitu, kayak banyak perjalanan hidup yang udah kakak-kakak jalani ini, kira-kira pelajaran hidup apa gitu yang paling berharga yang kakak dapatkan sampai saat ini gitu? Kayak mungkin boleh dari siapa nih? Dari Kak Manda dulu kali ini. Dari aku dulu ya. Pelajaran yang sangat amat berharga buat aku, yang pertama harus percaya sama diri sendiri. Karena kalau misalnya kita nggak percaya sama diri sendiri, siapa lagi yang mau kita andelin? Terus yang kedua, harus percaya sama proses. Jangan terlalu melihat daripada hasil, tapi lihatlah kita sekonsisten apa, sepercaya apa kita sama proses dari kita sendiri. Terus yang ketiga, gimana caranya kita harus mengelola ekspektasi kita. Meskipun kita punya harapan, mimpi, tapi sisakanlah ruang di hati kita, di pikiran kita, di diri kita, sedikitnya untuk ada rasa ikhlas. Supaya ketika memang impian kita gagal, kita nggak kecewa dan runtuh sejatuh-jatuhnya. Oke, that's point banget ya teman-teman. Kayak ternyata sisakan ruang untuk ikhlas. Tadinya aku dipikir aku sisakan ruang untuk kecewa, keren aku gitu. Ternyata benar-benar ternyata sisakan ruang untuk ikhlas. Karena ya kalau kecewa berarti tandanya kita belum ikhlas sama apa yang udah terjadi tersebut gitu. Bener banget. Kalau dari Kak Nadif, kira-kira apa nih pelajaran yang paling berharga yang terjadi selama di hidup kakak? Kalau dari aku sendiri, pastinya yang pertama, kalau teman-teman udah pernah gagal, kalian jangan anggap itu sebagai kegagalan yang mutlak gitu. Jadi teman-teman bisa anggap itu sebagai pelajaran. Karena kita nggak akan pernah tahu nih turning point-nya kita tuh kapan gitu. Sampai akhirnya kita bisa berhasil. Bisa aja ketika kita udah mau nyerah, ternyata besoknya itu tuh waktu kita buat mendapat kesempatan gitu. Kayak waktu kita buat menang gitu. Jadi intinya jangan pernah menganggap kegagalan itu sebagai kegagalan yang mutlak, tapi anggap sebagai pelajaran. Terus selain itu, yang kedua, aku juga ngerasa ya kayak semakin kita ngelihat orang lain sebagai saingan, justru kamu tuh nggak akan berkembang gitu. Kamu akan selalu ngerasa ketinggalan. Jadi kalau kamu ketemu nih, misal kamu lagi relasi, ketemu orang yang keren, hebat gitu. Justru jadiin dia inspirasi, jadiin dia motivasi. Tanya sama dia kayak, kok dia bisa ada di titik itu tuh udah ngelaluin apa aja gitu. Karena kebanyakan aku selalu dapet ilmu tuh dari orang-orang, bukan dari akunya sendiri gitu. Jadi kayak aku ngelihat nih, oh dari cerita teman aku yang kayak gini, ternyata dia bisa melalui semuanya kayak gini. Akhirnya aku mengambil pelajaran dari situ gitu. Jadi jangan pernah anggap teman kalian tuh saingan, tapi anggap buat jadi selain menjalin relasi juga belajar dari mereka kayak gitu. Ya bener banget ya teman-teman. Tadi poinnya aku nangkep kayak jangan jadikan orang itu sebagai saingan. Itu kunci banget gitu. Karena kalau kita ingin memuaskan orang lain itu tidak ada kata cukupnya gitu. Karena pasti ya ada terus nih setelah dia nanti udah kita lewatin nih dia. Ada lagi orang lain lagi gitu. Jadi nggak akan ada kata cukup kalau dari kitanya sendiri itu nggak menikmati proses itu tadi. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Kamanda kayak mungkin enjoy ngejalaninnya karena tadi semua kegiatan yang kita lakuin emang yang kita mau, emang yang kita nyaman, sehingga ya semuanya bakal balance, semuanya itu akan menjadi pelajaran berharganya dengan versinya masing-masing. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, karena udah tidak terasa kita sudah di terakhir tadi pertanyaannya. Semoga tadi dari kisahnya Kak Nadif, dari kisahnya Kak Manda itu bisa menjadi inspiratif bagi kita semua. Nah mungkin itu teman-teman ada sedikit quotes hari ini ya dari aku. Kayak terkadang kita nggak butuh jawaban yang cepat, tapi keberanian untuk terus melangkah. See you di podcast Bestor selanjutnya.